Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kami. Pernahkah kalian bertanya-tanya, kenapa sih banjir bisa terjadi? Kenapa tiba-tiba jalanan yang biasa kita lewati berubah jadi sungai? Hari ini, kita akan kupas tuntas semua tentang banjir, mulai dari penyebabnya sampai solusi yang bisa kita lakukan bersama. Jadi, pastikan kalian tonton sampai habis ya. Banjir, pada dasarnya, adalah kondisi di mana air meluap dan menggenangi daratan yang biasanya kering. Ini bukan fenomena yang sederhana loh. Ada banyak faktor yang saling terkait. Pertama-tama, kita lihat dari sisi alam. Penyebab paling umum tentu saja curah hujan yang sangat tinggi dan berlangsung lama. Bayangkan, ketika hujan turun terus-menerus tanpa henti, tanah sudah tidak sanggup lagi menyerap semua air itu. Sungai dan selokan pun ikut meluap karena volume air yang masuk melebihi kapasitasnya. Akibatnya, air akan mencari jalan lain. Dan seringkali jalan itu adalah rumah dan lingkungan kita. Selain hujan lebat, ada juga yang namanya banjir rob atau banjir pasang air laut. Ini biasanya terjadi di daerah pesisir. Ketika air laut pasang sangat tinggi, apalagi jika dibarengi dengan angin kencang yang mendorong air ke daratan, wilayah pantai bisa tergenang. Fenomena ini semakin parah akibat pemanasan global yang menyebabkan permukaan air laut naik secara perlahan tapi pasti. Jadi, daerah yang dulunya aman, sekarang jadi lebih rentan terhadap banjir rob. Lalu, ada juga faktor topografi. Daerah yang letaknya lebih rendah dari sekitarnya, seperti di lembah atau dataran rendah, secara alami menjadi tempat berkumpulnya air. Makanya, daerah-daerah ini sering disebut sebagai langganan banjir. Setiap kali musim hujan tiba, air dari tempat yang lebih tinggi akan mengalir ke bawah dan terperangkap di sana. Nah, itu tadi dari sisi alam. Sekarang, mari kita jujur dan melihat peran kita, manusia, dalam menyebabkan banjir. Ini bagian yang penting. Karena seringkali aktivitas kitalah yang memperburuk keadaan. Salah satu dosa terbesar kita adalah membuang sampah sembarangan, terutama ke sungai dan selokan. Sampah plastik, botol, dan berbagai macam limbah rumah tangga lainnya akan menumpuk dan menyumbat aliran air. Ketika hujan deras datang, air jadi tidak bisa mengalir dengan lancar, akhirnya meluap kemana-mana. Coba deh, sekali-sekali perhatikan selokan di sekitar rumah kita. Apakah sudah bersih? Penyebab selanjutnya adalah pembangunan yang tidak terkendali. Semakin banyak gedung, jalan aspal, dan beton yang kita bangun, semakin sedikit pula area resapan air. Tanah yang seharusnya bisa menyerap air hujan, kini tertutup oleh permukaan yang keras. Akibatnya, air hujan langsung mengalir ke selokan dan sungai, membuat debit air meningkat drastis dalam waktu singkat. Proses ini disebut runoff, atau limpasan permukaan. Semakin luas area yang terbangun, semakin besar pula potensi banjirnya. Penggundulan hutan juga punya andil besar. Pohon-pohon di hutan, terutama di daerah hulu atau pegunungan, punya peran krusial sebagai penahan air. Akar-akar pohon membantu menyerap air hujan ke dalam tanah dan memperlambat alirannya. Ketika hutan ditebang secara liar untuk perkebunan atau pemukiman, kemampuan tanah untuk menyerap air menurun drastis. Air hujan akan langsung meluncur ke dataran yang lebih rendah, membawa serta lumpur dan material lain yang bisa menyebabkan banjir bandang yang sangat merusak. Sistem drainase yang buruk di perkotaan juga menjadi masalah serius. Banyak kota yang sistem selokannya sudah tua, terlalu kecil, atau tidak terawat dengan baik. Padahal, jumlah penduduk dan bangunan terus bertambah. Sistem drainase yang tidak mampu menampung volume air. Hujan yang semakin besar ini pada akhirnya akan gagal berfungsi dan menyebabkan genangan di mana-mana. Jadi, bisa kita lihat ya, banjir itu masalah yang kompleks. Ada faktor alam, ada juga faktor ulah manusia. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Apa kita hanya bisa pasrah? Tentu tidak. Ada banyak solusi yang bisa kita mulai dari diri sendiri dan lingkungan sekitar. Solusi pertama dan paling sederhana adalah jangan buang sampah sembarangan. Ini mungkin terdengar klise, tapi dampaknya luar biasa. Pisahkan sampah organik dan anorganik, dan buanglah pada tempatnya. Ajak tetangga dan komunitas untuk rutin kerja bakti membersihkan selokan dan sungai di sekitar tempat tinggal kita.
Saluran air yang bersih akan membuat air mengalir lancar dan mengurangi risiko luapan. Kedua, mari kita perbanyak area hijau. Jika kamu punya halaman rumah, tanamlah pohon atau buat taman kecil. Pohon tidak hanya membuat lingkungan jadi sejuk, tapi akarnya juga membantu menyerap air hujan. Untuk skala yang lebih besar, kita bisa mendorong pemerintah untuk membuat lebih banyak taman kota dan ruang terbuka hijau. Konsep biopori atau lubang resapan juga sangat efektif. Membuat lubang-lubang kecil di tanah dan mengisinya dengan sampah organik bisa membantu air meresap lebih cepat ke dalam tanah, sekaligus menyuburkan tanaman. Ini adalah solusi sederhana yang bisa diterapkan di setiap rumah. Ketiga, mendukung kebijakan tata ruang yang baik. Saat pemerintah merencanakan pembangunan, pastikan ada analisis mengenai dampak lingkungan, terutama terkait risiko banjir. Pembangunan harus memperhatikan keseimbangan antara area terbangun dan area resapan air. Kita sebagai warga juga harus lebih kritis dan peduli terhadap rencana pembangunan di daerah kita. Jangan sampai daerah resapan air yang penting dialihfungsikan menjadi pusat perbelanjaan atau perumahan. Keempat, restorasi dan konservasi sungai. Ini termasuk normalisasi sungai, yaitu melebarkan dan mengeruk sungai yang dangkal agar kapasitasnya bertambah. Selain itu, menjaga kebersihan bantaran sungai dan tidak mendirikan bangunan liar di sekitarnya juga sangat penting. Bantaran sungai adalah area alami untuk luapan air, jadi harus dibiarkan bebas dari bangunan. Untuk jangka panjang, mitigasi perubahan iklim adalah kunci utamanya. Mengurangi emisi gas rumah kaca dengan beralih ke energi terbarukan, menggunakan transportasi publik, dan menghemat energi adalah langkah-langkah yang akan membantu memperlambat kenaikan permukaan air laut dan mengurangi kejadian cuaca ekstrem, termasuk curah hujan yang berlebihan. Banjir memang bencana yang merugikan, tapi bukan berarti kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan memahami penyebabnya, baik dari alam maupun dari aktivitas kita sendiri, kita bisa mengambil langkah-langkah nyata untuk mencegahnya. Semuanya dimulai dari kesadaran dan kemauan untuk berubah. Mulailah dari hal kecil, dari diri sendiri, dan dari rumah kita. Setiap tetes air yang berhasil kita resapkan ke dalam tanah adalah kontribusi nyata untuk mencegah banjir. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa membuka wawasan kita semua tentang betapa pentingnya menjaga lingkungan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.